Dalam Matius 16 ayat 20, mengapa Yesus melarang murid-murid? Mari sama-sama kita membaca Matius pasal 16 ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu, apa yang dilarang oleh Yesus? Yakni Yesus melarang murid-muridnya untuk tidak memberitahukan kemesiasannya kepada siapapun, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Romawi, Bapak Ibu. Konteks pembicaraan ini di mana mereka berada di Kaisarea Filipi adalah kota kafir di kaki gunung Hermon, di mana tempat ini adalah pusat penyembahan berhala. Dan sepertinya Yesus punya maksud membawa mereka ke tempat untuk ditanya atau diwawancarai oleh Yesus Kristus mengenai siapa Yesus yang selama ini mereka ikuti, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam mereka sepertinya menghadapi ujian dari Yesus, dan ada dua pertanyaan yang Yesus ajukan kepada para murid. Yang pertama, apa kata orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang salah satu nabi yang diutus. Tapi juga pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Yesus kepada para murid secara langsung, menurut kamu siapakah aku ini? Dan salah satu murid mereka bernama Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Bapak Ibu. Dan disinilah pertanyaannya, Bapak Ibu. Lalu mengapa Yesus melarang agar tidak memberitahukan hal ini kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Romawi, Bapak Ibu? Ada dua alasan yang bisa kita renungkan bersama, Bapak Ibu. Yakni yang pertama, murid-murid harus menunggu pemahaman yang tepat daripada Allah. Murid-murid pada waktu itu mereka belum memahami siapa Yesus, mereka masih bingung dengan siapa Yesus yang mereka ikuti, dan mereka mempertanyakan masa Mesias harus menderita, harus mati, menanggung dosa manusia. Karena juga ada mereka juga kadang salah sangka dengan Yesus, tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi mereka, bagi seluruh dunia ini, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, hal ini dimaksudkan oleh Yesus demi kebaikan para murid. Mereka harus punya pemahaman yang tepat, yang benar tentang siapa Mesias dan siapa Yesus Kristus. Sebab Bapak Ibu, kita lihat bahwa membutuhkan proses yang bertahap untuk bisa mengenal Kristus, membutuhkan proses pemuridan yang teratur, yang tertata untuk kita mengenal Kristus Yesus. Dan di sini kita tidak bisa memisahkan antara pengajaran dan dengan iman percaya kepada Allah sepenuhnya. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mengabaikan pengajaran yang teratur atau yang tepat, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita lihat alasan yang kedua, yakni di sini Yesus menghindari tanggapan yang salah dari orang-orang Romawi, Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, konteks pada zaman itu, pengharapan orang-orang Yahudi akan Mesias, yakni ingin membebaskan mereka dari perbudakan, dari gangguan dari orang-orang Romawi, Bapak Ibu. Di sini Yesus datang bukan untuk menyelesaikan persoalan politik atau perang itu, tetapi ia datang dengan misinya untuk memulihkan relasi Allah dengan manusia dan ingin menyelamatkan manusia berdosa. Tentunya Bapak Ibu, ini demi spiritual manusia, demi hubungan Allah dan manusia, Bapak Ibu. Namun seringkali disalahpahami oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Romawi, di mana Mesias yang mereka harapkan itu adalah Mesias yang ingin membebaskan mereka dari perbudakan tersebut, seperti seorang yang merebut kekuasaan, ingin berperang, merebut hal-hal yang lain, harta yang lain, Bapak Ibu. Tapi di sini Mesias datang untuk membebaskan manusia dari dosa, ingin menyelamatkan manusia, untuk memulihkan relasi Allah dan manusia, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat pesan yang sangat penting di sini, bahwa Mesias harus menderita, mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
dan bagaimana para murid harus menunggu janji itu, menanti jawaban itu Bapak Ibu. Kita bisa lihat Bapak Ibu, salah satu tokoh bernama Darrell Book yang menuliskan tentang buku tentang Yesus History berkata bahwa jadi para murid harus menunggu sebelum menyampaikan proklamasi ini sampai mereka memahami semua makna kebenarannya Bapak Ibu. Kita lihat sendiri Bapak Ibu, ketika Tuhan bangkit, dia menyajikan Roh Kudus kepada para murid, dan pada akhirnya para murid boleh mengerti, mata mereka boleh terbuka akan apa yang selama ini dikerjakan sama Kristus Yesus bagi mereka Bapak Ibu. Dan kita percaya dikerjakan sama Roh Kudus yang sama bagi gereja sampai dengan saat ini, dan kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakannya bagi setiap manusia. Terima kasih. Salam.